Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat semuanya ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang pertemuan ke-7 pelajaran seni budaya tentang yang melanjutkan yang kemarin, 9 jenis tari tradisional dengan keunikan gerak. Nah, kemarin tari kebiar duduk kita udah bahas, sekarang masuk ke tari kelana topeng. Nah, di sini ada tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Nah, tari ini diperagakan oleh seorang penari putra. Tari ini menceritakan penyamaran seorang raja yang sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Selama menarikan karya tari ini, penari menggunakan topeng sebagai penutup wajah. Nah, hal inilah yang membuat unik dari tari kelana topeng. Jadi, yang membuat unik dari tari kelana topeng adalah saat seorang penari itu, dia menarinya itu menggunakan topeng atau sebagai penutup wajahnya. Nah, ini yang membuat unik dari tari kelana topeng. Yang ketiga itu ada tari merak. Tari merak diperagakan oleh beberapa penari perempuan. Tari ini menggambarkan seekor burung merak yang bergerak indah. Nah, gerak-gerak tari yang dilakukan secara lincah dan dinamis membuat unik karya tari ini. Nah, jadi yang membuat unik dari karya tari merak itu adalah gerakan seorang penari yang lincah dan dinamis. Nah, itu yang membuat gerak tari ini menjadi unik dan indah. Nah, selain itu, penataan busana tari dibuat menyerupai burung merak dengan pemilihan warna-warna yang mengkilap. Nah, yang keempat itu ada tari saman mau sekat. Tari saman mau sekat berasal dari Aceh. Tarian ini cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerak-gerakan lainnya seperti badan, kepala, dan posisi badan. Nah, jadi tari saman dari Aceh ini tidak menampilkan gerakan yang lain. Dia hanya menampilkan gerakan tepuk tangan sambil duduk, dan badan dan kepala aja. Jadi tidak berdiri ke sana ke sini, tetapi dia hanya tepuk tangan dan badan sama kepalanya. Nah, di sini ada yang kelima itu tari kecak. Tari kecak itu berasal dari Bali. Nah, keunikan dari tari ini adalah tidak mengandalkan instrumen alat musik untuk mengiringi tarian, melainkan paduan suara para penarinya. Nah, keunikan dari tari kecak itu tidak adanya alat musik atau tidak adanya lagu dalam mengiringi tarian dari tari kecak ini. Tapi yang mengiringi tarian ini adalah suara-suara dari para penari ini yang mengeluarkan suara. Terus yang keenam itu ada tari andun dan tari bidadari teminang anak. Tari andun itu berasal dari Bengkulu Selatan. Nah, tarian ini merupakan sebuah tarian guna menyambut para tamu yang dihormati. Tari bidadari teminang anak juga berasal dari Bengkulu dan tarian ini dapat diartikan bidadari meminang anak. Yang ketujuh ada tari topeng kuncaran. Tari topeng kuncaran itu berasal dari Jawa Barat. Tari ini merupakan sebuah tarian yang mengisahkan sakit hati seorang raja karena cintanya yang ditolak. Yang kedelapan itu ada tari serimpi dan tari belambangan cakil. Tari serimpi dari Jawa Tengah. Sebuah tarian keraton pada masa silam dengan suasana lembut, agung, dan menawan. Nah, tari belambangan cakil juga dari Jawa Tengah, mengisahkan perjuangan Sri Kandi melawan Buto Cakil atau raksasa. Yang kesembilan itu ada tari remong dan reog Ponorogo. Tari remong berasal dari Jawa Timur. Tari ini sebuah tarian dari Surabaya yang melambangkan jiwa kepahlawanan. Nah, sedangkan reog Ponorogo berasal dari Jawa Timur juga. Dia menunjukkan keperkasaan, kejantanan, dan kegagahan. Nah, di sini ada B, unsur-unsur pendukung tari tradisional. Nah, unsur-unsur pendukung atau pelengkap sajian tari antara lain yaitu adalah gerak, iringan atau musik, tema, tata busana, tata rias, tempat atau pentas atau panggung, tata lampu dan tata suara, dan juga adanya properti. Nah, ini adalah unsur-unsur pendukung pada tari tradisional. Yang pertama itu gerak. Gerak tari merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis sehingga dapat dinikmati oleh orang lain yang melihatnya. Nah, gerak tari merupakan fungsional dari tubuh. Gerakan bagian kepala, kaki, tangan, dan badan. Nah, di mana gerak dalam tari merupakan gerak yang sudah ditata indah. Nah, gerak dapat dibedakan menjadi gerak maknawi, murni atau wantah, imitatif, dan imajinatif. Gerak maknawi. Nah, gerak maknawi itu adalah gerakan tari yang dihasilkan dari eksplorasi gerak tiruan dari alam.
Oh, ini gerak maknawi, yang tadi itu gerak imitatif. Gerak imitatif itu gerakan tari yang dihasilkan dari eksplorasi gerak tiruan dari alam. Nah, sedangkan gerak maknawi itu adalah gerak tari yang mengandung arti atau maksud tertentu. Nah, gerak murni atau wantah itu adalah gerakan yang tidak mengandung arti tetapi masih mempunyai unsur keindahan atau estetika. Nah, sedangkan gerakan imajinatif itu adalah gerakan yang dihasilkan rekayasa manusia. Nah, yang kedua itu ada iringan musik. Nah, iringan musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jika ada tari, pasti ada musik. Nah, bentuk musik tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk internal dan bentuk eksternal. Nah, bentuk internal atau musik internal itu iringan tari yang ditimbulkan atau bersumber dari penarian sendiri. Contohnya itu saat bersiul, tepuk tangan, bernyanyi, petik jari, hentakan kaki. Nah, kalau musik eksternal atau dibentuk eksternal, yaitu yang ditimbulkan atau bersumber dari alat instrumen yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya itu nyanyian, puisi, suara-suara, instrumen gamelan, orkestra musik, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran, gagasan utama atau ide dasar. Tema lahir dari pengalaman hidup seseorang, seniman tari yang telah diteliti dan dipertimbangkan agar bisa dituangkan ke dalam gerakan-gerakan. Nah, di sini ada sumber tema, yaitu pengalaman hidup pribadi seseorang, kehidupan binatang, kejadian sehari-hari, cerita-cerita rakyat, karya sastra, upacara-upacara tradisional, ataupun persepsi dari seni lainnya, yaitu seperti drama, musik, sastra, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada tata busana ataupun kostum. Nah, fungsi busana tari adalah untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peranan-peranan dalam suatu sajian tari. Nah, di sini ada warna dalam busana, dibedakan menjadi dua, yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer itu disebut juga sebagai warna utama. Nah, warna primer seringkali memiliki arti simbolis bagi masyarakat tertentu yang memakainya. Di sini ada arti simbolis. Dihubungkan dengan kepentingan tari. Yang pertama itu ada warna merah, warna biru, warna kuning, warna hitam, dan warna putih. Nah, yang kelima itu ada tata rias. Nah, fungsi rias antara lain adalah untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan. Nah, jadi tata rias itu saat menari itu diperlukan karena saat kita membawakan tarian, kita menjadi karakter pada tokoh yang kita bawakan, karakter pada tokoh yang kita bawakan tariannya. Nah, di sini untuk memperkuat ekspresi juga dan untuk menambah daya tarik penampilan. Yang keenam di sini ada tempat pentas. Nah, ada beberapa macam tempat pentas, antara lain yaitu proskenium, tapal kuda, pendapa, bentuk pentas terbuka, arena, dan yang lainnya. Nah, suatu pertunjukan atau apapun bentuknya selalu melakukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Jadi, kalau kita mau menari itu pasti ada tempat pentasnya. Setiap pertunjukan apapun pasti ada tempat pentasnya. Nah, yang ketujuh itu tata lampu atau pencahayaan. Jenis-jenis lampu antara lain lampu khusus atau spotlight digunakan untuk menyinari objek secara khusus. Dari sini ada follow spotlight adalah lampu sentral yang berfungsi mengikuti objek. Strip light adalah lampu berderet dan bermacam-macam warna. General light sebagai penerangan keseluruhan arena pentas. Nah, fungsi tata lampu adalah untuk menerangi dan menyinari pentas. Yang kedelapan itu ada properti. Properti adalah semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Nah, kualitas penguasaan penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format gerapan tari yang berkualitas. Oke, cukup sekian pembelajaran seni budaya kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.